Pemirsa, jumpa lagi dengan channel YouTube Detektif Sejarah DS. Kali ini tema kita adalah sejarah pembunuhan presiden. Presiden adalah nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Namun, dalam tema ini kita akan fokus dalam membahas sejarah pembunuhan presiden yang memimpin suatu negara. Presiden pertama di dalam sejarah negara adalah presiden di wilayah Eropa adalah Presiden Prancis. Terbentuk saat era Republik Prancis pada tahun 1848. Namun, presiden pertama yang diakui dalam sejarah dunia adalah Presiden Amerika Serikat saat Revolusi Amerika Serikat. Presiden merupakan kepala pemerintahan presidensial. Di dalam sejarahnya, presiden memiliki pendukung dan pembenci, tergantung pada gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Tak jarang, kebencian terhadap presiden berujung pada pembunuhan. Berikut sejarah singkat mengenai pembunuhan presiden di dunia. 1. Pembunuhan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee. Park Chung-hee adalah mantan jenderal tentara dan pemimpin Republik Korea. Periode 1961 hingga 1979. Ia dianggap berjasa melakukan modernisasi Korea Selatan melalui industri berorientasi ekspor. Park juga dituduh pernah melakukan pelanggaran HAM. Ia lahir di Gumisi, Gyeongsang Utara, Korea Selatan pada tanggal 30 September 1917 dan meninggal di Seoul 26 Oktober 1979. Park wafat setelah dibunuh oleh rekannya sendiri, Kim Jae-kyu, Direktur Badan Intelijen Nasional Korea Selatan. Park yang gaya kepemimpinannya adalah otoriter. Sebelum dibunuh oleh Kim Jae-kyu, sebelumnya pernah lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan sebanyak 2 kali. Upaya pertama dilakukan oleh 31 orang dari unit pasukan khusus Korea Utara, negara tetangga Korea Selatan. Kemudian, upaya pembunuhan ini dikenal sebagai Blue House Raid, merujuk pada lokasi tempat kejadian di kediaman Presiden Korea Selatan. Korea Utara sangat bernafsu untuk membunuh Park karena Korea Utara memilih pasukan berdasarkan seleksi dan dibentuk secara khusus dengan misi membunuh Park. Di dalam sejarah tercatat lebih kurang 1.000 agen yang diseleksi, kemudian yang dipilih hanya 31 orang saja. Namun Park beruntung dan lolos dari upaya tersebut karena upaya pembunuhan digagalkan polisi Korea Selatan. Saat itu polisi mencurigai gerakan kelompok orang yang terlihat di sekitar Blue House atau kediaman Park. Kemudian terjadi tembak-menembak antara polisi Korea Selatan dengan 31 orang pasukan tersebut. Akibatnya puluhan korban mati. Jumlah korban yang mati kebanyakan dari warga sipil. Awalnya Korea Selatan mencoba membalas aksi pembunuhan itu dengan membentuk pasukan khusus, namun misinya dibatalkan. Upaya pembunuhan kedua terhadap Park nyaris berhasil. Saat itu, Park berpidato di hari kemerdekaan Korea pada tanggal 15 Agustus 1974. Saat berpidato, muncul seorang pria bernama Moon Se-gwang, merupakan simpatisan Korea Utara, menembak ke arah Park yang sedang berpidato. Namun, tembakan tersebut meleset dan mengenai istri Park, Yu Yong-su, yang berada di sebelah kiri belakang Park. Istri Park meninggal di rumah sakit. Setelah 2 kali lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Korea Utara, Park justru mati di tangan bawahan sekaligus teman baiknya sendiri. Orang tersebut adalah Kim Jae-kyu, Kepala Badan Intelijen Korea Selatan. Pembunuhan terjadi pada 26 Oktober 1979 dalam sebuah acara makan malam pribadi di Blue House. Awalnya, Kim menembak kepala pengawal presiden, Cha Ji-chul. Kemudian Kim melepaskan 2 kali tembakan ke arah Park,
Tembakan pertama mengenai dada dan tembakan kedua tepat mengenai kepala Park Chung-hee. Peristiwa makan malam berdarah ini kemudian dikenal dengan 10/26 insiden. 3. Pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat. Anwar Sadat menjadi Presiden Mesir ketiga dengan masa jabatan 20 Oktober 1970 hingga 6 Oktober 1981. Ia lahir 25 Desember 1918. Anwar Sadat pernah dipenjarakan oleh Britania Raya atas tuduhan mengusir pasukan Britania dengan meminta pasukan bantuan kekuatan poros. Ia juga ikut dalam upaya kudeta 1952 yang menggulingkan Raja Farouk II. Tahun 1973, Anwar Sadat juga pernah memimpin Mesir dalam Perang Yom Kippur melawan Israel. Sadat dikenal juga sebagai Hero of the Crossing. Dunia Arab memujinya dengan sangat tinggi karena kemenangan di Perang Yom Kippur menjadi pelipur lara dari kekalahan pasukan Arab dari Israel dalam Perang 6 hari. Anwar Sadat wafat tanggal 6 Oktober 1981. Banyak rakyat dari berbagai elemen Mesir menuduh bahwa Anwar Sadat mengangkangi cita-cita pas-Arabisme Gamal Abdul Nasser dan menghancurkan cita-cita melindungi Palestina dari Zionisme. Dan dicap pengkhianat atas hubungan yang dijalin Sadat dengan Amerika Serikat. Kelompok yang sangat marah dengan Sadat adalah Jihad Islam Mesir. Anwar Sadat tewas saat rakyat Mesir menikmati parade militer di hari peringatan kemenangan Mesir dalam Perang Yom Kippur. Saat semua mata fokus menyaksikan parade militer Angkatan Udara Mesir, saat itulah salah satu kendaraan militer pengangkut roket berhenti di depan podium tempat Sadat duduk. Dari jarak 20 meter, Khalid Islambudi melemparkan granat tangan yang meledak ketika membentur dinding podium. Kemudian Atto Toyal melempar granat kedua dan disambut oleh granat ketiga dari Khalid Islambudi. Namun tidak meledak. Tidak puas, Abdul Hamid Abdus Salam melempar granat keempat dan meledak di tengah orang-orang yang duduk. Akibatnya, semua kursi yang ada di podium terjungkal. Di saat terkapal itulah Anwar Sadat sembari mengucapkan kalian pengkhianat dihujani peluru dari senapan serbu yang terpasang di truk militer yang ditembakkan Hussein Abbas. Anwar Sadat tewas, kemudian 4 pelaku yang bergabung dengan kelompok Jihad Islam Mesir dieksekusi mati pada 15 April 1982. 3. Pembunuhan Presiden Republik Chechnya Ahmad Kadyrov. Ahmad Kadyrov adalah kepala mufti Chechnya Republik Ikhtiaria pada tahun 1990 selama dan sesudah Perang Chechnya pertama. Namun, pada Perang Chechnya kedua, ia bergabung dengan Rusia dan kemudian menjadi Presiden Republik Chechnya pada tanggal 5 Oktober 2003. Kadyrov lahir pada tanggal 23 Agustus 1951. Ahmad Kadyrov tewas terbunuh dalam sebuah ledakan di Stadion Sepak Bola Dinamo tanggal 9 Mei 2004 selama parade Hari Kemenangan Soviet. Ledakan tersebut menewaskan Ahmad Kadyrov. Ledakan tersebut juga menewaskan lebih 30 orang meninggal dan 56 orang luka lainnya. Kemudian, pemimpin pemberontak Chechnya, Samil Basayev, mengaku bahwa ialah yang bertanggung jawab atas serangan tersebut dengan membayar $50.000 untuk pemboman tersebut. 4. Pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. John F. Kennedy dikenal dengan panggilan Jack atau inisial JFK. Adalah Presiden Amerika Serikat ke-35. Menjabat Januari 1961 sampai dibunuh November 1963. JFK lahir pada tanggal 29 Mei
1917 di Brooklyn AS. JFK mati terbunuh. Terjadi pada Jumat 22 Desember 1963 di Dallas, Texas. JFK tewas akibat ditembak mati saat berada di mobil bersama istrinya dan Gubernur Texas John Connally dan istri. JFK ditembak oleh mantan marinir Amerika Serikat Lee Harvey Oswald dari sebuah gedung. JFK dinyatakan meninggal 30 menit setelah penembakan. JFK ditembak dengan serangan penembak runduk yang merupakan gaya pembunuhan rahasia. JFK ditembak dengan senjata 6,5 kali 52 mm Italia Carcano M91-38 senapan bal aksi. Oswald kemudian ditangkap oleh Departemen Kepolisian Dallas 70 menit setelah penembakan dan didakwa di bawah hukum negara bagian Texas atas pembunuhan JFK. Namun Oswald tewas ditembak oleh pemilik klub malam Dallas, Jack Ruby, saat proses pemindahan Oswald dari penjara kota ke penjara daerah. Oswald ditembak di ruang bawah tanah markas besar kepolisian Dallas. Namun, keraguan atas Oswald selaku pelaku tunggal pembunuhan JFK mencuat pada tahun 1966. Sekitar 80% rakyat Amerika Serikat tidak percaya bahwa Oswald pelaku tunggal pembunuhan JFK. Publik menduga ada kekuatan politik lainnya serta organisasi di belakang Oswald. Kennedy adalah Presiden Amerika Serikat ke-8 yang mati dibunuh. Pembunuhan Raja Arab Saudi Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud dikenal dengan sebutan Malik Faisal atau Raja Faisal. Raja Faisal lahir di Riyadh 14 April 1906, raja pertama dari kalangan Bani Sud yang memproklamirkan berdirinya negara monarki Arab Saudi. Raja Faisal tewas dibunuh keponakannya sendiri, Pangeran Faisal bin Musaid. Saat itu, Raja Faisal menghadiri pertemuan dengan delegasi Kuwait. Saat jam menunjukkan jam 10.32 saat Raja Faisal bersalaman dengan jajaran Kementerian Kuwait, Faisal bin Musaid tiba-tiba menembak Raja Faisal dari jarak dekat dengan senjata api jenis revolver. Peluru pertama mengenai kepala Faisal, dagu, dan melukai telinganya. Kemudian para pengawal berusaha merebut senjata Faisal bin Musaid dan berhasil mengamankan Faisal bin Musaid dengan cara mengikatnya. Namun di saat kritis, Raja Faisal sebelum wafat berbisik agar keponakannya Faisal bin Musaid tidak dihukum mati. Raja Faisal wafat 25 Maret 1975 pada umur 68 tahun. Demikian 5 pembunuhan presiden yang pernah terjadi di dunia. Semoga tema ini bermanfaat untuk pemirsa. Terus dukung channel YouTube Detektif Sejarah DS agar semakin berkembang. Nantikan konten berikutnya tentang sejarah yang menarik.